Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar persiapan penilaian akhir tahun di semester genap ini. Teman-teman, hari ini Ustadz akan mereview kembali pelajaran selama semester genap kemarin, agar teman-teman siap untuk melaksanakan PAT nanti. Teman-teman, materi yang pertama di semester genap kemarin yaitu tentang surat Al-Ahzab. Kompetensi dasar pada surat Al-Ahzab ini yaitu memahami arti dan isi kandungan Quran surat Al-Ahzab. Baik, kita masuk ke pelajaran yang pertama yaitu tentang surat Al-Ahzab. Materinya yang pertama itu adalah tentang melafalkan surat Al-Ahzab. Baik, sekarang kita akan dengarkan bacaan surat Al-Ahzab beserta dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bacaan surat Al-Ahzab beserta artinya. Kita masuk ke materi yang lain, yaitu isi kandungan dari surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini artinya adalah Abu Lahab. Kata Al-Ahzab sendiri ini diambil dari kata pada ayat pertama pada surat Al-Ahzab, yaitu Abi Lahab, yang artinya adalah Abu Lahab. Kita ketahui bahwa Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah SAW. Nama asli Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Istrinya bernama Arwa binti Harb, atau dikenal juga dengan sebutan Ummu Jamil. Dan istri Abu Lahab ini, dia suka menyebarkan fitnah tentang Rasulullah. Kemudian surat Al-Ahzab ini termasuk ke dalam surah Makkiyah. Ada perbedaan antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Perbedaannya yaitu surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah dan diturunkannya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Sedangkan surah Madaniyah yaitu surah yang diturunkan di kota Madinah dan bisa juga yang diturunkan di kota Mekah, tetapi diturunkannya setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Untuk surat Al-Ahzab ini dia diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Maka surah Al-Ahzab ini termasuk ke dalam surah Makkiyah. Surah Al-Ahzab diturunkan setelah surah Al-Fat dan termasuk surah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Jumlah ayat pada surah Al-Ahzab ini ada 5 ayat. Teman-teman, kita masuk ke materi kedua
di semester genap, yaitu tentang surah Asy-Syarah. Kompetensi dasar pada surah Asy-Syarah yaitu memahami arti dan isi kandungan Quran surat Asy-Syarah. Yang pertama, melafalkan surah Asy-Syarah. Baik, teman-teman, kita dengarkan bacaan surah Asy-Syarah beserta dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah mendengarkan bacaan surah Asy-Syarah beserta dengan artinya. Sekarang kita masuk ke dalam isi kandungan surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah ini disebut juga sebagai surah Al-Insyirah. Artinya adalah melapangkan. Surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam surah Makkiyah. Surah Asy-Syarah ini diturunkan di kota Mekah dan diturunkannya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Dan surah Asy-Syarah diturunkan setelah surah Ad-Duha. Isi kandungan surah Asy-Syarah lainnya yaitu surah Asy-Syarah menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian surah Asy-Syarah ini juga menjelaskan tentang penegasan Allah SWT bahwa sesudah kesusahan, setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan. Contohnya, pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Saat ini kita mengalami berbagai kesusahan. Kita sebagai peserta didik dan kependidikan, kalian sebagai peserta didik belum dianjurkan untuk pergi ke sekolah, belum dianjurkan untuk belajar di sekolah, tetapi dianjurkannya belajar dari rumah. Ustadz dan ustazah juga sama. Ustadz dan ustazah mengajar dari rumah. Dan di luar sana juga banyak orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Bahkan ada yang kesusahan untuk mencari makan sehari-harinya. Nah, kita dianjurkan oleh Allah SWT untuk bersabar dalam mengalami berbagai macam kesusahan. Nah, janji Allah pada surat Asy-Syarah ini, jika kita bersabar dan tabah dalam mengalami berbagai kesusahan, khususnya saat ini yaitu pandemi COVID-19, insya Allah ya setelah pandemi ini kita akan mendapatkan banyak kemudahan. Kita mudah untuk belajar lagi di sekolah, kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman, kita bisa bermain ya dengan teman-teman di sekolah, dan kita juga bisa bertemu kembali bersama dengan ustadz dan ustazah di sekolah. Mungkin yang sudah ada rencana jalan-jalan liburan, ya liburan ke luar kota, gitu. Karena COVID-19 ini akhirnya tertunda untuk liburannya. Nah, nanti ketika kita sudah selesai dengan COVID-19 ini, insya Allah kita bisa liburan ke luar kota. Ya. Baik teman-teman, selanjutnya isi kandungan pada surat Asy-Syarah ini juga
menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyelesaikan suatu urusan, maka Allah menganjurkan memerintahkan kepada kita untuk segera mengerjakan urusan yang lain. Dan ketika kita mengerjakan urusan yang lain, kita tidak bermalas-malasan. Baik, teman-teman, materi ketiga di semester genap ini yaitu hukum bacaan idgham. Kompetisi dasar pada bab ini yaitu memahami hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kita masuk ke pengertian idgham. Menurut bahasa, idgham artinya adalah melebur atau memasukkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf idgham tersebut. Huruf idgham ini ada 6 huruf, yaitu huruf ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Selanjutnya, macam-macam idgham. Hukum bacaan idgham ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya adalah memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bi gunnah dengan disertai bacaan dengung. Kita perhatikan contoh bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Al-Quran pada hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap semangat dan setia belajar Al-Quran bersama Wafa. Contohnya adalah man yaqulu. Tidak boleh kita membaca man yaqulu. Akan tetapi nun sukun harus kita lebur atau kita masukkan ke huruf iya, sehingga menjadi man yaqulu. Kemudian contoh selanjutnya adalah liqaumi yu'minuna. Tidak boleh kita membacanya liqaumin yu'minuna. Tanwin harus kita masukkan ke huruf ya, sehingga menjadi liqaumi yu'minuna. Nah, begitulah tadi sahabat Al-Quran cara membaca bacaan idgham bi gunnah. Semoga kita semua bisa memahami dan mempraktekkannya dengan mudah. Idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan atau meleburkan tanpa disertai dengan dengung. Bacaan idgham bila gunnah yaitu apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca melebur atau dimasukkan ke dalam huruf idgham bila gunnah tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bila gunnah sendiri itu ada 2, yaitu huruf ra dan huruf lam. Kita perhatikan contoh bacaan idgham bila gunnah berikut. Idgham bila gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Al-Quran hari ini? Alhamdulillah, semoga kita tetap semangat belajar Al-Quran bersama Wafa.
Berjumpa kembali dengan saya, Wawan Fitriono dari Wafa Indonesia dalam pembelajaran tajwid. Berikut bacaan idgham bila gunnah. Walakin la tash'urun. Pada kalimat walakin la tash'urun, maka tidak boleh kita membacanya walakin la tash'urun atau walakin la tash'urun. Akan tetapi nun sukun harus kita leburkan ke huruf lam yang tanpa disertai dengan dengung sehingga menjadi walakin la tash'urun, walakin la tash'urun. Nah, begitulah tadi cara membaca bacaan idgham bila gunnah. Semoga sahabat Al-Quran di rumah bisa memahami dan mempraktekkan bacaan idgham bila gunnah dengan mudah. Baik, materi yang keempat di semester genap yaitu hukum bacaan iqlab. Kompetensi dasar pada bacaan iqlab ini yaitu memahami hukum bacaan iqlab. Kita masuk ke dalam pengertian iqlab. Iqlab menurut bahasa artinya adalah membalikan atau beralih. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, iqlab adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka suara atau huruf nun sukun atau tanwin diganti menjadi suara huruf mim sukun. Huruf iqlab sendiri itu hanya ada satu, yaitu huruf ba. Perhatikan contoh bacaan iqlab sebagai berikut. Hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya dari qalaba yaqlibu atau aqlaba yuqlibu iqlaban, membalik, merubah nun sukun menjadi mim sukun. Jadi nun sukun dirubah menjadi mim sukun. Iqlab, bacaan iqlab adalah bacaan ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh, min ba'dihim, ada nun sukun bertemu dengan ba, min ba'dihim, maka nun sukun ini dirubah menjadi mim. Biasanya dalam mushaf ditulis mim kecil begini. Nah, artinya nunnya dirubah jadi mim, bukan min tapi mim ba'dihim. Nah, inilah iqlab, merubah nun menjadi mim apabila bertemu dengan ba, mim ba'dihim. Ini contoh nun sukun bertemu ba. Contoh tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Baik teman-teman, itulah review materi pelajaran Al-Quran Hadis selama semester genap kemarin. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan mudah-mudahan juga teman-teman semakin siap lagi dalam persiapan penilaian akhir tahun di semester genap nanti ya. Baik, Ustaz cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.